Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadhani, NPM 200153, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan membahas hasil analisis saya terhadap sebuah studi kasus merger dan akuisisi. Yang pertama adalah kita akan membahas merger. Di sini saya memilih kasus merger perusahaan Fiat Chrysler Automobile atau FCA dengan Peugeot SA Group atau PSA Group. Fiat Chrysler Automobiles adalah sebuah perusahaan multinasional yang terutama sebagai produsen mobil, kendaraan niaga, suku cadang otomotif, dan sistem produksi. Sedangkan Peugeot SA Group atau PC Group adalah sebuah produsen otomotif multinasional asal Prancis yang memproduksi mobil dan sepeda motor dengan merek Peugeot, Citroen DS, Opel, dan Vauxhall. Peugeot merupakan merek terbesar dari PSA Group. Fiat Chrysler Automobile dan PSA Group menyatakan akan melakukan merger pada Desember 2019 dengan nilai kepemilikan nilai transaksi seharga 38 miliar US dollar atau setara dengan 569,3 triliun rupiah untuk menghasilkan salah satu grup otomotif terbesar di dunia. Kondisi sebelum merger. Sebelum merger, Fiat Chrysler Automobile dan Peugeot SA Group bisa dibilang masing-masing merupakan perusahaan atau grup perusahaan yang cukup bagus dan stabil. Terbukti dari laba mereka yang stabil meningkat dari tahun ke tahun, walaupun produksi mereka agak menurun di saat itu. Kondisi setelah merger. Setelah merger, Fiat Chrysler Automobile dan Peugeot SA Group membentuk sebuah entitas baru bernama Stellantis dan menjadi grup otomotif terbesar keempat di dunia. Stellantis ini sendiri terbukti memangkas biaya tahunan sebesar 6,1 miliar US dollar atau setara dengan 91 triliun rupiah tanpa penutupan pabrik. Stellantis sendiri membawahi berbagai merek yang tadinya bekas FCA dan PSA yang tadinya merek mereka seperti Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Peugeot, dan lain-lain. Analisis. Menurut analisis saya, kasus ini dapat dikatakan sebagai merger yang berhasil karena berdampak positif bagi sebuah perusahaan itu, dan adanya seperti efisiensi dana berupa pemangkasan biaya tahunan, dan juga merger ini membuat menjadi grup otomotif terbesar keempat di dunia. Selanjutnya adalah kasus akuisisi. Di sini saya memilih kasus Sony mengakuisisi Bungi. Sony Group Corporation atau disingkat Sony adalah perusahaan konglomerat Jepang yang berkantor pusat di Minato, Tokyo. Bisnis Sony ini cukup beragam, meliputi elektronik, konsumen dan profesional, permainan, hiburan, serta layanan keuangan. Perusahaan Sony ini memiliki bisnis hiburan musik terbesar di dunia, bisnis konsol permainan video terbesar di dalam penerbitan permainan video. Selain itu juga mereka merupakan salah satu produsen elektronik terkemuka untuk pasar konsumen dan profesional. Juga pemain terkemuka dalam industri hiburan film dan acara-acara TV. Sedangkan Bungi Incorporated adalah sebuah perusahaan video game asal Amerika yang berbasis di Bellevue, Washington. Ini adalah studio milik Sony Interactive Entertainment. Awalnya Bungi Incorporated ini berbasis di Chicago atau Illinois. Perusahaan ini berkonsentrasi pada game Macintosh. Selama tahun-tahun awalnya menciptakan dua waralaba video game yang sukses bernama Marathon dan Might. Pada 31 Januari, Sony mengumumkan membeli kepemilikan perusahaan pengembangan game Bungi ini dengan nilai transaksi sebesar 3,6 miliar US dollar atau sekitar 51,7 triliun rupiah. Transaksi ini
rampung atau selesai pada 16 Juli tahun 2022. Kondisi sebelum akuisisi. Sebelum diakuisisi, Bungi Incorporated pernah di bawah naungan Microsoft hingga pada akhirnya memutuskan untuk lepas menjadi perusahaan independen dan menjadi perusahaan berkembang. Sedangkan Sony sendiri berada di kondisi yang tidak paling dominan dalam pasar game karena Microsoft baru-baru ini juga mengakuisisi studi game Activision Blizzard. Kondisi setelah akuisisi. Meski di bawah naungan Sony, Bungi tetap akan beroperasi secara independen. Lewat akuisisi ini, Sony memanfaatkan keahlian Bungi untuk mengembangkan game online multi pemain. Dan juga Sony membantu Bungi dengan investasi untuk merekrut para pengembang baru untuk memperluas jangkauan proyek mereka yang sekarang sedang dijalankan maupun yang di masa yang akan datang. Bungi juga sebagai gantinya akan membantu Sony untuk memasuki pasar game layanan langsung karena Sony telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan setidaknya 10 game semacam itu pada tahun 2026 dalam presentasi investor setelah pengumuman akuisisi Bungi. Analisis. Menurut hasil analisis saya, ini adalah akuisisi yang berhasil juga karena berdampak positif dengan saling memberi manfaat satu sama lain atau sebagai sebuah simbiosis mutualisme di antara kedua perusahaan. Sekian hasil analisis saya. Terima kasih.